Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat HKBP Kebun Jeruk, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Karena itu saudara, mari persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats atau firman Tuhan hari ini, sebagaimana yang dituliskan di dalam Almanak HKBP Jumat 12 Mei 2023, tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini membawa kita kembali kepada kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang disebutkan di sini adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia ini baru terbentuk pada waktu itu. Dan jemaatnya juga bukanlah golongan-golongan yang berpangkat, bukanlah golongan-golongan yang kaya, bukanlah golongan-golongan yang bisa mengambil keputusan di pemerintahan atau di ekonomi. Jemaat yang baru terbentuk ini terdiri dari jemaat orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Tetapi saudara, walaupun kondisi kehidupan jemaat Philadelphia yang masih baru dan jemaatnya adalah jemaat yang sederhana, mereka memiliki tantangan, cobaan, dan penolakan baik dari masyarakat sekitar maupun penguasa pada waktu itu. Masyarakat sekitar membenci dan menolak mereka. Penguasa-penguasa pada waktu itu menganggap mereka adalah gerombolan-gerombolan pemberontak karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa yang ada di kuil-kuil dan tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mereka harus menerima konsekuensinya. Oleh iman kepada Yesus, mereka harus menderita, mereka harus bergumul. Tetapi di dalam nats ini kita lihat jelas saudara-saudara, karena engkau menuruti firmanku. Ini jelas saudara-saudara, walaupun jemaat ini jemaat yang tidak dipertimbangkan secara duniawi, ternyata oleh iman mereka, jemaat Philadelphia mampu menunjukkan iman mereka secara sungguh-sungguh kepada dunia sekitar. Saudara-saudara, memang di dalam Alkitab kita diajari bahwa oleh iman kehidupan orang-orang percaya tidaklah selalu mulus berjalan seperti berjalan di jalan tol. Di dalam Alkitab bahwa Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan orang-orang percaya selalu sukses, selalu lancar. Tetapi saudara, oleh karena iman itu sendiri, maka kita diperhadapkan kepada dunia yang membenci dan yang menolak. Kalau kita lihat contohnya di dalam Alkitab, Ayub begitu setianya terhadap Tuhan, begitu salehnya. Dialah orang yang paling kudus dan saleh pada zaman itu. Tetapi Tuhan izinkan dicobai oleh iblis. Bahkan dia masuk ke dalam penderitaan yang sangat menyakitkan sekali. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, misalnya Paulus, Petrus, Yohanes, mereka adalah orang-orang yang setia terhadap Tuhan. Tetapi oleh karena imannya, mereka harus berhadapan dengan dunia ini. Karena itu benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 9. Sekiranya kamu dan dunia ini yang memilikimu, maka dunia akan mengasihimu. Melainkan aku telah memilih kamu dan dunia ini akan membencimu. Demikian kata Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 9. Artinya apa saudara? Justru karena kita dipilih oleh Tuhan yang memiliki terang,
akan selalu berhadapan dengan dunia yang gelap di mana kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pergumulan, mungkin ada rasa apatis, rasa pesimis. Tetapi percayalah saudara-saudara, jemaat Philadelphia sudah membuktikannya. Karena ketekunannya mereka dimenangkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bahwa fokus renungan kita di pagi hari ini bukanlah pergumulan, bukanlah penderitaan, bukanlah pencobaan. Tetapi yang ingin disampaikan oleh renungan pagi hari ini adalah yang pertama, setialah terhadap firman. Di dalam firman itu ada kekuatan, ada hikmat. Tuhan memberikan firman-Nya. Karena itu marilah kita selalu bergaul dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dengan tegas di 2 Timotius 3 ayat 16 disebutkan bahwa semua surat yang diilhamkan itu, yang mengatakan Alkitab, pertama bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Inilah senjata kita menghadapi pergumulan dan penderitaan. Yang kedua, tekun dan setia menantikan Tuhan. Tekun dan setia menantikan Tuhan. Hidup kita terbatas di tengah-tengah dunia ini. Pemazmur mengatakan bahwa kita hidup normal sebatas 70 tahun. Kalaupun ada 80, 90 atau lebih, tentu saja kita sudah dihinggapi oleh kelemahan, penyakit, dan lain-lainnya secara fisik. Karena itu saudara, di balik 70 tahun yang kita hidupi hari ini di dunia ini, ada tempat, ada sesuatu hari yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan selama-lamanya. Karena itu saudara, dua hal ini yang memunculkan pertahanan kita menghadapi segala sesuatunya, menghadapi roh-roh jahat, menghadapi roh-roh dunia ini melalui firman, dan yang kedua, ketekunan dan kesetiaan kita terhadap Tuhan itu sendiri. Akhirnya saudara, selamat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Renungan ini menjadi modal iman kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Biarlah firman ini menjadi dasar kami untuk melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Biarlah oleh iman kami bisa tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan agar tetap setia. Apapun yang terjadi, sukacita, dukacita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Akhirnya Tuhan, kami selalu belajar bahwa rencana-Mu adalah rencana yang paling indah di tengah-tengah hidup kami ini. Sekaligus dengan ini Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan, biarlah kami berdoa semua, terutama mereka-mereka yang bertambah usia, sebagaimana doa pemazmur. Berilah hati yang bijaksana untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Dan juga untuk perkawinan. Kami tahu Tuhan, lembaga perkawinan Engkau bentuk menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga. Terpujilah Engkau Bapa, mereka yang Engkau pertemukan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati di tengah-tengah pekerjaan dan juga di tengah-tengah keturunan. Tuhan, akhirnya biarlah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan jemaat-Mu, kami tidak akan pernah tahu Tuhan apa yang terjadi di tengah-tengah hidup mereka. Ada yang bergumul, ada yang sakit, tetapi juga serentak dengan itu ada yang bersukacita. Tentu saja Tuhan, sumber segala sesuatunya adalah berasal dari Engkau. Karena itu kami serahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan jemaat-Mu. Biarkan hidup kami ini
menjadi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Amin. Anugerah Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.